Ya, saya sangat setuju sekali bahwa kita tidak bisa membebaskan pikiran kita dari kausalita. Itu tidak disalahkan ketika kita sebagai makhluk Tuhan tetap terikat dengan kausalita. Dan ketika kita ingin harus jadi supaya kita terikat dengan kausalita tidak usah diperjuangkan karena itu fitrah, secara insting alami memang kita terikat dengan kausalita. Kalau kita ingin makan, hati kita mengirimkan sinyal kepada otak kita, lalu otak sebagai regulator menyusun program skala prioritas apa yang dilakukan dan memerintahkan kepada saraf kita untuk bergerak akan makan. Kaki kita disuruh melangkah menuju dapur, lalu ngambil nasinya dari rangkuk itu, ngambil piringnya, ngambil sendoknya. Mau otak kita pengen sambal, kita ambil cabenya. Itu semuanya kita lakukan semuanya. Kalau nggak ada terasinya ya terpaksa kita mesti beli terasi di warung dulu dan seterusnya dan seterusnya. Apapun kita pengen punya beras ya, punya padi petani ya, bagaimanapun harus melangkah hukum kausalita. Kita beli benihnya, kita tabur di sawah, kita tanam, kita pupuk, dan itu adalah hukum kausalita. Kita tidak pernah terpikir makan gitu terus jelek nasinya datang kan gitu, kecuali di sorga. Walahum ma yadaun salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Walahumma ya daun, dari surga tinggal cerita aja apel, datang apelnya itu surga itu mah. Kita dengan solita. Nah itu satu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kita itu tidak terikat dengan kausalita karena dia prima causa. Artinya kita ini secara tidak sadar mengikat Tuhan kita dengan hukum kausalita yang mengikat kita. Manusia itu selalu memperlakukan orang lain sesuai dengan persepsi pada dirinya. Kalau kita orangnya kikir, saya curiga Haji Syihab itu bisa menolong saya atau tidak. Betul enggak? Yeah. Kalau saya orangnya hatinya baik, saya menduga orang semua hatinya baik. Ya kan begitu? Yeah. Kalau saya ini orangnya perasa, saya menduga orang juga perasa juga. Saya masih berhati-hati. Itu bukan menuduh Anda mudah tersinggung ya, tapi karena sayanya perasa sehingga saya berkata dengan hati-hati. Jadi artinya apa yang kita yakini itu merefleksi ketika kita bergaul, berhubungan dengan siapapun sesuai dengan norma-norma yang ada ya pada diri kita. Nah, kepada Tuhan ini jangan begitu dong. Kamu berhadapan dengan Tuhan. Kalau kamu terikat dengan hukum kausalita, ya jangan paksakan Tuhan juga berkausalita. Itu saja yang jadi persoalannya. Jadi maksud saya bahwa kausalita itu ada pada diri kita dan kita tidak lepas ada hukum kausalita. Kita lahir karena ada ibu dan bapak. Kalau nggak ada bapak namanya anak jadah, gitu. Kalau nggak ada ibu yang nggak mungkin lahir, tidak mungkin hukum kausalita. Tidak mungkin saya hadir ke dunia ini kalau tidak ada ibu dan bapak. Tidak mungkin saya kenyang kalau saya tidak makan. Tidak mungkin saya punya duit kalau saya tidak usaha. Tidak mungkin saya pintar kalau saya tidak belajar. Itu hukum kausalita. Tetapi realitanya di lapangan kadang-kadang sebagian kecil daripada hukum alam itu dibatalkan oleh Tuhan. Supaya kita tersadar bahwa Tuhan tidak terikat dengan hukum kausalita. Ada nggak orang yang sekolahnya rajin tapi bodoh angger? Ada nggak anak yang malas main tapi pinter? Ada. Ada nggak orang yang bekerja rajin siang malam banting tulang peras keringat tapi tetap miskin? Ada nggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Nah itu kan suatu realita juga bahwa dalam realita hari-hari itu kausalita dilanggar semua yang terjadi. Kan semacam itu. Nah makanya yang biasanya kita sebut kalau pada nabi melanggar adat itu namanya kan mukjizat. Kalau melanggar kausalita namanya karomah. Kalau apa namanya
Kalau para wali, kalau tukang sihir namanya istidraj namanya. Kalau orang-orang soleh, ya yang soleh namanya maunah, dan itu kan punya kita nama-nama. Itu kan pelanggaran terhadap hukum kausalita. Dokter berobat ke dokter kemana-mana nggak sembuh, tapi kenapa dengan air putih saja kok sembuh? Itu kan persoalan. Dan itu terjadi di mana-mana. Tetapi ingat bahwa itu adalah bukan kehebatan orang itu, tapi Allah sedang menunjukkan kehebatannya. Oh, jangan salah. Anda jangan mengagumi orang itu sakti, tapi Anda mengagumi Allah, bahwa Allah itu maha sakti. Itu yang jadi persoalannya. Jadi itu satu. Kemudian lagi tentang niat. Ya, bagaimanapun juga semua tolok ukurnya adalah kepada niat. Bahkan hadis Nabi tentang niat ini menjadi hadis yang paling mutawatir loh. Satu-satunya hadis mutawatir yang paling masyhur yaitu hadis tentang niat itu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat. Semua segala perbuatan itu adalah sangat tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya kamu baik, saya pun hasilnya tidak baik, kamu tetap dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau kamu niatnya jahat, sekalipun hasilnya baik, tetap adalah kejahatan. Yang dinilai oleh Tuhan adalah niatmu itu. Nah, di mana yang membedakannya? Karena niat ini adalah satu motivasi. Ada dua orang membuat kematian, menyebabkan kematian. Dua-duanya sama menyobek perut. Tetapi yang satu dokter namanya, yang satu namanya garong, perampok. Karena niat dokter mencari penyakit, nyobek mulut, nyobek perut tapi gagal sampai mati, tetap dapat duit. Tapi garong yang dicarinya duit, nyobek perut orang, tetap aja masuk penjara. Semacam itu. Ataupun seandainya ada orang terjadi nih, orang niatnya mau ngeracun nih, mau ngeracun orang. Akhirnya matinya tidak, malah penyakitnya sembuh. Ya tapi masuk penjara sekalipun hasilnya orang itu sembuh, yang niatnya dia mau ngeracun orang kok. Ya, karena dia muntah-muntah akhirnya malah sembuh jadi akhirnya. Semacam itu kira-kira. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nilai seseorang itu, martabat seseorang itu sangat tergantung kepada niat yang ada di dalam hatinya. Bahkan justru bahwa niat yang baik itu akan mendapat dukungan. Orang niatnya baik selalu mendapat kemudahan. Itu hukum umumnya. Realitanya seringkali kita punya niat baik tapi ditafsirkan oleh orang. Kita bagi-bagi duit, kita bangun ini untuk masyarakat. Apa yang jadi masalah? Mereka curiga. Barangkali saya nyalon jadi bupati, iya kan? Sering nggak tetangga kirim makanan kepada tetangganya tapi lalu dibuang? Yang ini niatnya baik tapi ternyata dirinya curiga, barangkali ada racunnya, dibuang. Nah, ketika kita sudah punya niat baik, yang kokohlah, yang teguhkan hatimu. Jangan mempertimbangkan bagaimana komentar orang lain. Go ahead. Kalau Anda sudah punya niat baik, laksanakan, silakan, dan perdoma, nggak ada urusan dengan komentar orang lain itu. Percayakan dirimu kepada Tuhanmu. Terima kasih begitu. Baik.